Sebuah kisah tentang penderitaan, ambisi, dan keabadian. Dunia di mana harapan bisa jadi kutukan dan kekuatan dibayar dengan darah dan kehilangan. Renegade Immortal, Donghua yang berhasil mencuri perhatian sejak awal perilisannya. Dirilis pada tanggal 25 September 2023, tepat 14 tahun setelah novelnya muncul ke dunia. Cerita ini diadaptasi dari novel legendaris karya Ergen, seorang penulis yang juga menciptakan novel I Shall Sell the Heaven and I Will Eternal. Studio Bicimai Victor sukses menghidupkan ulang kisah kelam ini dalam bentuk animasi yang gak cuma memanjakan mata, tapi juga mengguncang emosi para pencinta Donghua. Jadi, gak heran sama sekali kalau Renegade Immortal langsung naik daun dan masuk ke daftar top 5 Donghua paling populer, bersaing langsung dengan BTTH, Perfect World, dan Solen 2. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Di balik dunia fana yang kita kenal, terbentang sebuah alam semesta luas yang bernama Vast Expanse, tempat di mana semua dunia berada, termasuk planet, benua, dataran, dan dimensi kultivasi. Salah satu wilayah paling kuat di alam semesta ini dikenal sebagai benua astral abadi, sebuah benua tingkat tinggi yang menjadi pusat kekuatan dari para kultivator abadi. Benua astral abadi ini juga terbagi menjadi dua dataran besar, dataran kuno yang terdiri dari 36 negara kuat, dan dataran surgawi yang terdiri dari 72 kontinen yang membentuk 5 benua utama, benua tengah, benua timur, barat, selatan, dan utara. Namun jauh di bawah sana, di sebuah planet kecil bernama Suzaku, terdapat banyak sekali negara, salah satunya adalah negara Zhao, salah satu negara yang paling lemah dalam dunia kultivasi. Di dalamnya ada kota kecil bernama Hengyu, dan di pinggirannya ada sebuah desa terpencil, tempat seorang anak bernama Wang Lin yang dilahirkan sebagai manusia biasa, tanpa nama, tanpa bakat, namun menyimpan tekad yang kuat. Dari sinilah kisah Wang Lin pun resmi dimulai. Ribuan tahun yang lalu di negara Jusu, salah satu negara terkuat di planet Suzaku, kedatangan harta yang misterius. Mutiara Tiani, salah satu harta terbesar dari dunia atas. Konon Mutiara Tiani bisa membuka jalan menuju ke dunia dewa kuno. Si Tunan, penguasa generasi kedua dari negara Jusu, berhasil mendapatkannya. Namun sejak saat itulah dia menjadi buronan dari berbagai kultivator asing. Pada akhirnya demi melindungi harta tersebut, Si Tuye sampai mengeluarkan teknik Vermilionnya. Tapi tak bisa dipungkiri, ketiga lawannya juga merupakan kultivator di tingkat tinggi. Pertarungan pun menjadi tidak seimbang. Dalam kondisi terdesak dan menjelang ajal, Si Tunan mengambil keputusan besar. Dia meledakkan dirinya sendiri dan memasukkan jiwanya ke dalam Mutiara Tiani. Dengan ini tak ada yang mendapatkan mutiara tersebut, melainkan mutiaranya jatuh entah kemana. Waktu pun berlalu. Ribuan tahun kemudian, di negara Zhao, lebih tepatnya di kota Hengyu, terdapat sebuah desa terpencil. Di sanalah kita bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Wang Lin. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan juga anak dari kultivator hebat, melainkan anak dari keluarga biasa yang hidup sederhana. Kedua orang tuanya hanyalah pengukir patung immortal. Sang ibu bernama Zhou Yingsu, sedangkan ayahnya bernama Wang Tiansu. Jadi, dalam dunia ini hanya ada dua pilihan hidup, menjadi manusia biasa atau memilih jalan kultivasi yang disebut sebagai immortal. Jalan yang sangatlah berbahaya, tapi akan dihormati di dunia fana. Di sana, meskipun hidup mereka serba kekurangan dan bahkan telah diusir dari klan Wang, kedua orang tua Wang Lin tetap berjuang keras demi masa depan anaknya. Hingga suatu hari, Wang Tiantu, paman keempat dari Wang Lin, datang membawa kabar mengembirakan. Sekte Hengyu, salah satu sekte kultivasi terbesar di negara Zhao, sedang membuka perekrutan murid baru. Klan Wang mendapatkan 3 slot untuk mengikuti ujian itu, di mana Wang Lin yang dikenal cerdas dan pekerja keras terpilih untuk ikut serta.
Melihat ayah dan ibunya yang sudah berjuang keras panjang hidup, Wang Lin pun bersujud, meminta restu, bertekad untuk memilih jalan kultivasi ini. Di sana, di kediaman utama dari klan Wang, 3 murid terpilih sudah berkumpul. Wang Lin, Wang Hao, dan Wang Zhou. Mereka bertiga akan diantar ke sekte Heng Yu oleh seorang immortal yang bernama Zhang Kuang, murid elit dari sekte tersebut yang sudah dirana kondensasi Qi tingkat 8. Saat itulah sebelum berangkat, Wang Lin kembali menemui orang tuanya. Ia lagi-lagi bersujud dan berjanji bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik. Maka dengan langkah yang mantap, ketiga murid perwakilan dari klan Wang resmi meninggalkan kampung halaman. Sesampainya di gerbang masuk sekte Heng Yu, kita pun disuguhkan dengan visual yang sangat memanjakan mata dengan pesona air terjun dan pegunungan indah. Hingga akhirnya mereka tiba di altar utama tempat para murid akan diuji. Di sana kita diperkenalkan oleh 3 immortal, ketua sekte Heng Yu yang bernama Huang Long, serta 2 tetua sekte yakni tetua Sun dan tetua Zhenren. Mereka menekankan bahwa perekrutan murid sangatlah ketat dan akar spiritual menjadi hal terpenting. Satu persatu para murid pun mulai diuji, tapi sebagian besar malah dinyatakan gagal. Sampai Wang Zhou menjadi murid pertama yang lolos dengan hasil yang cukup memuaskan. Sementara Wang Hao yang sebenarnya tidak memenuhi syarat menggunakan cara yang licik. Dia menyuap tetua Sun dengan bahan-bahan obat yang langka. Tanpa disangka tetua Sun pun malah terpikat dan meluluskannya secara pribadi. Berbeda dengan Wang Lin yang diuji oleh tetua Zhenren, tanpa diduga juga dinyatakan gagal. Wang Lin dicap tidak berbakat, tak punya akar spiritual dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Hal itu membuat Wang Lin pun sangat terpukul, apalagi perjuangannya untuk sampai ke titik ini benar-benar tidaklah mudah. Tapi mengingat perkataan dari ketua tadi, Wang Lin pun sadar kalau ujian masih belum berakhir. Dan benar saja, sang ketua menjelaskan bahwa selain akar spiritual, tekad juga merupakan hal yang penting dalam dunia kultivasi. Oleh karena itulah, mereka yang gagal akan diberi satu kesempatan lagi dengan melewati tangga langit. Siapapun yang berhasil mencapai Gunung Immortal sebelum matahari terbenam akan dianggap lolos. Namun jika tidak, mereka akan dinyatakan gatot alias gagal total. Ujian ini nggaklah main-main, selama di perjalanan mereka bisa saja diserang, menghadapi rintangan atau bahkan mati. Namun mereka tetap diberi hak untuk menyerah kapan saja. Pada akhirnya tanpa membuang waktu, para peserta segera menaiki tangga tersebut. Tapi ternyata ujian ini jauh lebih berat dari dugaan. Selain diganggu oleh para peserta yang lain, mereka juga diserang oleh ilusi yang sangatlah nyata. Di mana setiap murid menghadapi ilusi yang berbeda-beda. Ada yang terjebak di dalam api, diterpa badai, dihantam petir, bahkan terperangkap dalam kegelapan. Murid yang lemah mental seketika langsung menyerang. Tapi Wang Lin berbeda. Dengan tekad baja, ia terus melangkah. Meski tubuhnya terbakar dalam ilusi lahar api, ia tetap naik. Tubuhnya pun penuh luka, napasnya tersenggal, tapi akhirnya Wang Lin bisa melihat puncak Gunung Immortal. Namun masalah belum berhenti sampai di situ, di mana tepat di depan dari puncak gunungnya, Wang Lin malah dihadang oleh sebuah formasi penghalang. Formasi ini tak bisa ditembus sama sekali. Bahkan ketika Wang Lin mencoba menerobosnya, ia pun malah terpental dan terjatuh ke dalam jurang. Tapi dari sinilah titik balik dari petualangan Wang Lin yang sebenarnya. Secara tiba-tiba Wang Lin malah dipilih oleh Mutiara Tiani sebagai pemilik barunya. Semua lukanya pun disembuhkan dan ia pun ditarik masuk ke ruang rahasia dalam mutiara tersebut. Ternyata selama ini Mutiara Tiani yang diperebutkan di negara Jusu di awal episode tadi sudah jatuh ke sebuah negara terpencil, yaitu negara Zhao ya lur ya. Di dalam ruangan itu, Wang Lin bertemu dengan sisa jiwa dari Om Situnan. Dia berkata bahwa hari yang ditunggu akhirnya tiba juga. Ternyata sejak tubuhnya hancur dulu, jiwanya terkurung di dalam ruangan ini. Namun alih-alih memberikan kekuatan, Om Situnan justru berusaha merasuki tubuh Wang Lin untuk diambil alih. Tapi tanpa diduga, tanpa disangka, tubuh Wang Lin tak bisa dirasuki sama sekali. Bahkan Om Situ yang merupakan orang terkuat di negara Jusu tak bisa merasukinya.
Hal itu membuatnya pun sangatlah marah, karena memang penantiannya selama 1000 tahun malah sia-sia. Wang Lin yang melihatnya hanya mengatakan, daripada mereka seperti ini, lebih baik ajari saja ia cara berkultivasi. Sayangnya karena bakat Wang Lin sangatlah buruk, Situ menolak akan hal itu dan langsung mengusirnya ke dunia luar. Sementara itu, di luar, kedua orang tua Wang Lin datang ke gunung tersebut setelah mendapatkan kabar buruk tentang anaknya. Namun betapa bahagianya mereka saat mengetahui Wang Lin masih hidup. Terlebih lagi melihat tekad dan semangatnya, ketua sekte pun menyatakan kalau Wang Lin sudah lulus dari ujian dan resmi menjadi murid di sekte Hengyu. Mendengar itu, perasaan Wang Lin pun bercampur aduk. Senang karena bisa memulai jalan kultivasi, tapi sedih karena harus meninggalkan kedua orang tuanya. Meski begitu, Wang Lin tetap mengambil keputusan tegas dan berjanji pasti tak akan mengecewakan kedua orang tuanya. Setibanya di sekte Hengyu, Senior Zhang menjelaskan beberapa aturan penting termasuk sistem tingkatan berdasarkan warna pakaian para murid, di mana murid berbaju kuning dan merah adalah murid inti, sedangkan yang berbaju putih merupakan murid tingkat tertinggi. Sementara itu, murid dengan pakaian abu-abu seperti yang dikenakan Wang Lin sekarang menandakan bahwa ia masih berstatus sebagai murid terdaftar dan belum termasuk ke dalam murid inti. Di sana kita diperkenalkan oleh seorang murid berbaju kuning yang bernama Liu Sulang. Dia bertugas mengurus para murid baru seperti Wang Lin. Tak hanya dia, ada juga Zhang Hu sesama murid berbaju abu-abu. Berbeda dengan para murid inti, murid baju abu-abu ini diperlakukan nyaris seperti budak. Mereka harus menyelesaikan misi harian dan bahkan tak diizinkan berlatih kultivasi. Sialnya, Wang Lin langsung mendapatkan misi yang berat, menguras 10 tangki air di gunung belakang dan harus selesai dalam waktu 1 minggu. Tangki-tangki ini bukanlah tangki biasa, tapi udah kayak seukuran rumah ya lur ya. Waduh. Meski begitu, Wang Lin tetap semangat menjalankannya. Dan justru karena misi berat inilah, tanpa sengaja, Wang Lin mulai mengetahui rahasia tersembunyi dari mutiara Tiani. Ternyata, jika mutiara tersebut dicampur dengan air, cairannya mampu menyembuhkan luka, bahkan juga memberikan efek relaksasi saat diminum. Tak hanya itu, mutiara Tiani juga mengandung berbagai elemen dasar seperti air, kayu, dan api. Saat Wang Lin tanpa sengaja mencampurkannya dengan embun pagi, elemen air yang ada di dalam mutiara pun tiba-tiba meningkat. Di sisi lain, ternyata Senior Liu diam-diam mendapatkan perintah dari seorang misterius untuk memata-matai para murid berbaju abu-abu. So, karena mereka sering bertugas di sekitar gunung spiritual, jadi bila di antara mereka ada yang menemukan harta berharga, maka Senior Liu diperintahkan untuk merebutnya dan menyerahkannya pada dirinya. Sejak saat itulah, melihat Wang Lin yang tak kenal lelah dalam menyelesaikan misi, Senior Liu pun mulai mencurigai kalau Wang Lin pasti memiliki harta yang bagus. Bahkan dengan licik, dia menjebak Wang Lin, merampas botol minumnya, dan bahkan melakukan kekerasan fisik. Melihat Wang Lin yang tak melawan sama sekali, Si Tunan yang sebelumnya menolak mengajarinya berkultivasi justru geram dan berubah pikiran. Ia pun memutuskan untuk melatih Wang Lin secara tertutup. Latihan pun langsung dimulai dari memperkuat akar spiritual. So, karena Wang Lin telah berhasil meningkatkan satu elemen di dalam mutiara Tiani, jadi tugasnya sekarang hanya satu, fokus mengumpulkan embun pagi dan menyerapnya secara perlahan. Hari demi hari pun berlalu. Di balik kerja kerasnya itu, Wang Lin akhirnya memulai kultivasi pertamanya. Barulah di sini kita diperkenalkan dengan tingkatan ranah kultivasi dalam dunia Renegade Immortal. Dari yang pertama adalah ranah kondensasi Qi tingkat 1 sampai 15. Kemudian ada ranah pembangunan pondasi, ranah pembentukan inti, ranah jiwa sejati, ranah transformasi jiwa, ranah transformasi tubuh, dan ranah tantangan atau yang dikenal juga sebagai ranah ascandan. Masing-masing ranah terbagi menjadi 3 tahap, awal, menengah, dan akhir. Sebenarnya masih ada beberapa ranah yang jauh lebih tinggi, dan semuanya akan kita bahas seiring berjalannya cerita ini. Di sana dijelaskan juga di dalam mutiara Tiani, waktu berjalan 10 kali lebih lambat dibanding dunia luar. Karena itulah Wang Lin bisa berlatih lebih lama, mempercepat kemajuan kultivasinya secara drastis. Hingga tak terasa 6 bulan pun sudah berlalu. Di dunia luar, ternyata dalam beberapa hari ini, sekte Hengyu akan melakukan sebuah turnamen persahabatan melawan sekte Suandao. Dalam rangka menyambut acara itu, Tetua Sun akan memilih satu murid berbaju abu-abu untuk dijadikan murid inti.
Di sanalah saat semua murid berebut perhatian, tak disangka Wang Lin lah yang ia pilih. Tetua Sun menyatakan bahwa tekad dan semangat Wang Lin sudah jauh melampaui murid lainnya. Oleh karena itulah ia menawarkan agar Wang Lin menjadi murid pribadinya saja. Sudah jelas Wang Lin langsung menerima tawaran itu. Sebagai hadiah awal, Tetua Sun memberikannya kantong penyimpanan dan sebutir pil tingkat tinggi. Alhasil demi menghormati guru barunya, Wang Lin langsung menelan pil tersebut tanpa keraguan. Dengan ini Wang Lin resmi menggunakan baju berwarna kuning dan sudah menguasai teknik tarikan. Ia juga sudah menembus kerana kondensasi Qi tingkat pertama. Sementara itu, Zhang Hu yang masih berbaju abu-abu justru mengalami nasib sebaliknya. Dia menjadi korban kekejaman senior Liu. Bahkan ketika Zhang Hu berusaha melapor ke pihak sekte, ia malah disiksa habis-habisan. Lebih parahnya lagi, senior Liu malah berniat untuk menghabisinya diam-diam. Beruntung di saat itu jugalah Wang Lin muncul dan membela temannya itu. Dengan ini pertarungan pun tak terelakkan. Untuk pertama kalinya Wang Lin bertarung secara langsung. Berbekal teknik tarikan dan pelatihan dari Om Situnan, Wang Lin mampu mendominasi pertarungan dengan sangatlah mudah. Namun di tengah duel yang menegangkan, tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan. Tanpa aba-aba dan tanpa peringatan, Zhang Hu langsung menusuk senior Liu dari belakang. Darah pun berceceran dan senior Liu langsung tewas di tempat. Wang Lin yang melihat kejadian itu benar-benar sangat terkejut. Dengan ekspresi serius, ia segera menyuruh Zhang Hu untuk pergi menyerahkan urusan mayat senior Liu kepadanya. Saat itulah Wang Lin pun mulai menyadari satu hal yang penting, bahwa di dunia kultivasi ini mereka yang lemah akan diinjak seenaknya tanpa belas kasihan. Namun saat Wang Lin hendak memindahkan mayat itu, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat aneh. Energi spiritualnya malah tak bisa dimanifestasikan sama sekali. Tubuhnya seperti kehilangan kemampuan untuk menyalurkan kekuatan. Merasa ada yang tidak beres, ia pun meminta bantuan dari Om Situnan untuk memeriksanya. Dan benar saja, Om Situnan menemukan bahwa tubuh Wang Lin telah terkontaminasi oleh racun berbahaya yang dikenal dengan nama rumput hualing. Sejenis racun langka yang secara perlahan akan menghambat dan merusak kemampuan kultivasi seseorang. Saat itu juga Wang Lin pun teringat akan sebuah pil yang ia dapatkan dari Tetua Sun kemarin. Barulah ia menyadari bahwa penerimaan dirinya sebagai murid pribadi bukanlah karena ketulusan, melainkan ada niat tersembunyi yang jauh lebih gelap. Ada konspirasi, ada pengkhianatan yang dibungkus dengan senyuman. Om Situnan yang melihatnya hanya bisa memberikan satu solusi, racun dilawan dengan racun. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari racun hualing adalah dengan menggunakan racun yang lain sebagai penawarnya. Sebuah metode yang sangatlah beresiko dan menyakitkan. Namun tanpa ragu, Wang Lin pun langsung mengangguk. Dengan mata yang penuh tekad, ia siap melakukannya. Di saat yang sama, pertandingan persahabatan antara sekte Hengyu dan sekte Suandao juga akhirnya tiba. Dengan mengendarai seekor monster kelabang berkaki 1000, rombongan dari sekte Suandao tiba dengan penuh tekanan. Monster ini bukanlah makhluk biasa. Usianya telah mencapai 300 tahun dan ia dikenal memiliki racun yang mematikan serta kekuatan tubuh yang luar biasa tangguh. Seketika Wang Lin pun teringat akan permasalahan yang tengah ia hadapi dan mulai menyusun sebuah rencana di dalam pikirannya. Sementara itu, di antara para tetua dan murid yang hadir di tempat acara, kita diperkenalkan dengan sosok Liu Mei, murid elit dari sekte Suandao. Ia sudah berada di tahap ke-12 dari ranah kondensasi Qi, tingkat yang sangat tinggi untuk usianya. Lebih dari itu, Liu Mei juga menguasai teknik pesona, sebuah kemampuan yang bahkan mampu memikat hati seorang pria hanya dengan satu tatapan manja. Dalam sekejap, hampir semua murid dari sekte Hengyu terlihat terpengaruh oleh daya pikatnya. Namun pada akhirnya, tetua Zenren dari sekte Hengyu lah yang turun tangan dan menghentikan efek tersebut. Diketahui bahwa Liu Mei lahir dengan akar spiritual air, dan secara teori siapapun yang usianya sama dengannya seharusnya mustahil bisa menahan teknik pesona. Namun sejak awal kedatangannya, Wang Lin malah tak terpengaruh sama sekali. Barulah setelah itu, kita diperkenalkan oleh dua tetua kuat dari sekte Suandao, Xin Gulei dan Ouyang Dao. Keduanya sudah mencapai puncak ranah pembangunan pondasi.
kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Sejadi karena pertandingan resmi baru akan dimulai 3 hari lagi, Ketua Huanglong memutuskan untuk memberi waktu istirahat bagi semua pihak yang terlibat. Adapun Wang Zhou, salah satu murid dari sekte Hengyu, ia ditugaskan untuk melayani para tamu dari sekte Suandao. Melihat kesempatan itu, Wang Zhou yang memang tak senang kepada Wang Lin langsung memerintahkan agar Wang Lin bertugas memberi makan monster kelabang. Tapi inilah yang sebenarnya dicari oleh King Wang Lin. Tepat di malam harinya, Om Situ segera menahan racun di tubuh Wang Lin agar energi spiritualnya bisa pulih kembali. Namun efek dari teknik ini hanya berlangsung selama 15 menit. Artinya Wang Lin harus bergerak cepat untuk mengambil racun dari tubuh monster kelabang itu sebelum waktunya habis. Alhasil tanpa membuang waktu, Wang Lin langsung menggunakan obat bius untuk menidurkan kelabang tersebut dan mengambil racunnya secara diam-diam. Sayangnya tepat saat racun berhasil diambil, monster kelabang itu tiba-tiba tersadar dan langsung mengamuk. Beruntung, berkat refleks dan gerak gesitnya, Wang Lin masih bisa meloloskan diri dari serangan mematikan itu. Bahkan tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menelan racun dari kelabang tersebut, mengikuti petunjuk dari Om Situ untuk menetralisir racun dari rumput hualing yang sebelumnya telah ia konsumsi. Namun sesuai peringatan dari Om Situ, cara ini sangatlah berbahaya. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin menerima luka dalam yang cukup parah akibat reaksi dari racun tersebut. Tapi untungnya tubuhnya masih mampu bertahan. Bahkan lebih dari itu, energi spiritual yang sebelumnya tersegel kini aktif kembali. Tubuh Wang Lin tiba-tiba memancarkan gelombang energi yang besar. Dalam hitungan detik, rana kultivasinya langsung menembus batas yang sebelumnya menghalanginya. Secara mengejutkan, Wang Lin berhasil mencapai tahap 14 dari rana kondensasi Qi. Ternyata racun kelabang yang ia telan tadi juga menghancurkan belenggu dalam tubuhnya. Belenggu yang selama ini menahan aliran energi spiritualnya. Jadi semua kekuatan yang telah lama ia kumpulkan kini lepas semua. Namun masalah belum berakhir. Sesampainya di kediamannya, Wang Lin langsung dihadang oleh sekelompok murid dari sekte Suandao. Di sana mereka langsung mencurigai Wang Lin karena sejak ia menjaga monster kelabang, makhluk tersebut tiba-tiba menjadi lemah. Bahkan tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun, mereka langsung menuduh Wang Lin telah meracuninya dan berniat menyerangnya. Untung saja di saat genting itu, Tetua Sun, guru Wang Lin muncul dan langsung melindunginya. Dengan tenang namun tegas, Tetua Sun mengingatkan para murid itu, jika ingin bertarung tunggu saja sampai pertandingan nanti. Tak ingin mengambil resiko lebih, para murid dari sekte Suandao pun memilih untuk pergi. Setelah itu, Wang Lin pun sempat berbicara sejenak dengan gurunya. Ternyata karena dunia kultivasi penuh dengan bahaya, Om Situ telah mengajarkan Wang Lin teknik menyembunyikan rana agar kekuatannya tak mudah dibaca oleh orang lain. Hal ini membuat Tetua Sun pun sempat kebingungan. Apalagi saat ia memeriksa Wang Lin dengan kekuatannya, ia hanya bisa mendeteksi kalau Wang Lin masih berada di tahap pertama di rana kondensasi Qi. Dari sinilah mulai terungkap niat tersembunyi dari Tetua Sun. Ternyata ia menjadikan Wang Lin sebagai murid bukan semata-mata karena potensi atau tekadnya, melainkan karena ingin merebut harta misterius yang tersembunyi di dalam tubuh Wang Lin, ya lur yang. Tapi Wang Lin masih pura-pura tak tahu dan mengajak gurunya untuk menikmati secangkir teh terlebih dulu. Singkatnya, 3 hari pun sudah berlalu. Turnamen persahabatan antar dua sekte pun akhirnya resmi dimulai. Para warga di sekitar gunung diperbolehkan menyaksikan acara tersebut, termasuk kedua orang tua Wang Lin yang kini hadir langsung untuk melihat anak tercinta. Sementara itu, kita diperkenalkan oleh seorang gadis muda yang sangat menarik perhatian. Dia bukan berasal dari sekte Hengyu, bukan juga berasal dari sekte Suandao. Namanya adalah Lim Wan, murid elit dari sekte Luohe, salah satu sekte kuat dari negara lain. Dikatakan Muan sudah mencapai tahap ke-12 di rana kondensasi Qi. Selain itu, kita juga diperkenalkan oleh seniornya yang bernama Li Sising, seorang kultivator tangguh yang telah berada di tahap menengah rana pembangunan fondasi. Yang lebih menariknya lagi, sekte Luohe bukan berasal dari negara Zhao, melainkan dari negara lain yang sangatlah jauh. Melihat sekte-sekte di negara Zhao mengadakan kompetisi besar seperti ini, mereka pun tak bisa menyembunyikan rasa kagum sekaligus sedikit rasa iri.
Tapi ternyata tujuan mereka datang ke sini bukan semata-mata untuk menonton pertandingan. Mereka datang atas perintah dari gurunya untuk mengambil pil dari sekte Suandao. So, jadi perjalanan ini bisa dilakukan karena mereka menggunakan formasi teleportasi kuno. Di sanalah melihat para kultivator kuat dari sekte besar saling bertarung, mereka pun awalnya cukuplah kaget. Pasalnya di sekte mereka sendiri, para immortal memiliki banyak spesialisasi. Ada yang fokus dalam meramu pil yang dikenal sebagai alkemis, ada pula yang khusus membuat senjata. Sampai pada akhirnya Ketua Huanglong menjelaskan aturan utama dari turnamen ini. Para murid akan bertarung secara bergantian, di mana para murid akan bertarung secara bergantian. Siapapun murid yang berhasil bertahan hingga akhir tanpa dikalahkan, maka sektenya akan keluar sebagai pemenang. Saat itulah sebagai perwakilan pertama dari sekte Hengyu, Senior Zhang langsung maju ke depan. Namun tanpa diduga, sekte Suandao sudah menyiapkan strategi matang. Mereka langsung mengirimkan salah satu murid terkuat yang bernama Zopeng. Ia sudah berada di tahap ke-13 di ranah kondensasi Qi. Bahkan tanpa banyak basa-basi lagi, Zopeng langsung mengeluarkan ular miliknya. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa detik saja, Senior Zhang langsung dibuat tidak berdaya. Dari sini terlihat jelas bahwa sekte Suandao menggunakan strategi minim resiko. Mereka ingin segera mengakhiri pertandingannya dengan cepat, dengan menantang pihak lawan untuk memilih satu murid terbaik dan menjadikannya penentu terakhir. Pada akhirnya, sekte Hengyu pun mengutus Lu Song, seorang murid yang dikenal memiliki kehendak pedang yang sangat kuat. Namun Wang Lin yang melihat dari kejauhan sudah bisa menebak bahwa Lu Song pasti tak akan menang. Dan benar saja, meski Lu Song berhasil melancarkan banyak serangan pedang, semua serangan itu juga berhasil ditangan dengan sangatlah mudah. Bahkan Lu Song akhirnya mengikuti jejak dari seniornya dan dikalahkan hanya dengan satu serangan. Merasa di atas angin, Zopeng pun menjadi semakin arogan. Ia bahkan mencoba menghancurkan formasi pelindung dan mengirim serangan pedang ke arah penonton. Tanpa disangka, arah serangan itu malah mengarah langsung ke tempat orang tua Wang Lin berada. Tak ingin menunggu lebih lama, Wang Lin pun langsung turun ke arena. Tindakan tersebut membuat Zopeng pun semakin murka. Tanpa ragu, kali ini ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, teknik elang retak. Namun sayang, berbeda dengan para murid sebelumnya yang langsung tumbang, Wang Lin mampu memberikan perlawanan. Terdesak dan tak percaya dengan kekuatan Wang Lin, Zopeng akhirnya memanggil roh hewan pelindungnya, seekor ular raksasa. Tapi inilah momen di mana semua orang menyadari kalau Wang Lin bukan lagi murid biasa. Didikan dari penguasa negara Jushu dan pewaris dari sesuatu yang jauh lebih besar, kini berdiri sebagai sosok yang mampu menghancurkan kesombongan siapapun yang menghadapinya. Di sana di arena, Wang Lin akhirnya memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya yang sudah di ranah kondensasi Qi tahap 14. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Lin langsung menekan Zopeng habis-habisan. Bahkan ia sempat menyiksanya di hadapan semua orang sebagai bentuk balasan atas kesombongannya. Tindakan Wang Lin ini membuat para tetua dari sekte Suandao sangatlah marah. Salah satu dari mereka bahkan mencoba turun langsung dan menyerangnya. Namun sebelum sempat mendekat, muncul sosok yang membuat semua pun langsung terdiam. Leluhur Liu Wenju, salah satu tokoh tertinggi dari sekte Hengyu, sekaligus sudah berada di ranah pembentukan inti tahap menengah. Melihat kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Wang Lin, leluhur Wenju secara langsung mengangkat Wang Lin sebagai murid tertinggi dengan pakaian putih. Dengan pengakuan ini, Wang Lin yang sebelumnya bukan siapa-siapa, kini resmi diangkat sebagai pahlawan baru di sekte Hengyu. Sorak-sorai pun mulai menggema, sosoknya disanjung sebagai harapan di masa depan. Pada akhirnya, dengan rasa yang tidak terima, para tetua dan murid dari sekte Suandao pun memilih untuk menarik diri dan kembali ke sektenya. Dengan ini, turnamen persahabatan yang berlangsung selama 3 tahun sekali akhirnya resmi berakhir. Di sana, setelah upacara selesai, para murid diizinkan untuk meninggalkan dermaga sekte guna menemui keluarga, kerabat, ataupun orang yang mereka cintai. Dan di momen yang menyentuh hati inilah, Wang Lin kembali bersujud di hadapan kedua orang tuanya. Namun untuk sang ibu, melihat tubuh Wang Lin yang kini tampak lebih kurus dan sangat lelah, ia pun tak bisa menahan air matanya.
Bahkan ia langsung memberikan seluruh makanan yang mereka bawa, berharap anaknya bisa tetap kuat dalam jalan yang berat ini. Dan sebelum mereka berpisah, Wang Lin memberikan kristal kecil kepada orang tuanya. Kristal ini sudah diisi dengan sebagian kesadarannya. Jadi jika orang tuanya dalam bahaya, hancurkan saja kristal tersebut dan Wang Lin pasti akan segera datang. Kemudian beberapa hari setelah pertandingan besar itu, Sekte Heng Yu tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak diundang. Sosok tersebut ternyata adalah kesadaran dari Piao Nanzi, pendiri sekaligus leluhur dari Sekte Suandao yang telah mencapai ranah jiwa sejati tahap menengah. Kehadiran mendadak itu membuat para tetua Sekte Heng Yu pun sangat terkejut dan langsung menanyakan tujuan dari pria tersebut. Ternyata alasannya berani datang dan menantang langsung di puncak sekte, karena semua leluhur jiwa sejati dari Sekte Heng Yu telah gugur di medan pertempuran beberapa waktu yang lalu. Jadi kedatangannya ke puncak ini untuk mengambil alih seluruh Sekte Heng Yu. Melihat situasi yang genting ini, leluhur Wenju sebagai tetua tertinggi yang tersisa segera memerintahkan agar formasi pelindung gunung diaktifkan. Sementara itu, ketua Huanglong ditugaskan untuk membawa para murid dalam melarikan diri dan menyelamatkan garis keturunan sekte. Dengan ini, pertempuran besar pun tak bisa terhindar lagi. Di sisi lain, Om Situ hanya tersenyum tipis saat melihat kejadian ini. Ia berkata jika ia masih hidup, seseorang seperti Piao Nanzi ini bisa ia bunuh dengan begitu mudah. Namun sebelum Wang Lin sempat turun tangan dalam pertempuran, Tetua Sun yang tak lain adalah gurunya mengajaknya ke ruang pribadinya. Ia menyarankan agar mereka pergi bersama, karena menghadapi sosok di ranah jiwa sejati jelas berada di luar kemampuan. Namun sebelum pergi, Tetua Sun juga menawarkan secangkir teh hangat kepada Wang Lin. Bahkan ia memaksanya untuk meminumnya. Sadar ada yang tidak beres, Wang Lin menolaknya dengan tegas. Ia malah menyuruh sang gurulah untuk meminumnya. Dan benar saja teh tersebut sudah ada racunnya. Wang Lin juga mengungkapkan bahwa racun pil yang diberikan oleh gurunya dulu sudah ia ketahui. Karena rahasianya sudah terbongkar, Tetua Sun tak lagi bersandiwara. Dia langsung mengaktifkan formasi pengikat roh, berniat untuk mengunci pergerakan Wang Lin dan memaksanya menyerahkan harta yang ia miliki. Sementara itu, di tengah pertempuran, Piao Nanzi mulai menyerang langsung. Ketua Huanglong demi melindungi sektenya turun langsung ke medan perang. Dengan naga berbrand andalan, ia bahkan membakar jiwanya sendiri untuk memperoleh kekuatan lebih. Namun sayangnya, semua itu tetap tidaklah cukup. Serangan Piao Nanzi menghantamnya dengan telak, membuat Ketua Huanglong langsung terluka parah. Meski begitu, tindakan heroik tersebut langsung membakar semangat para murid untuk mempertahankan kehormatan sekte mereka. Namun harus diakui, kekuatan ranah jiwa sejati benar-benar di luar nalar. Mereka bertarung bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan kekuasaan atas langit dan bumi. Kembali kepada Wang Lin, Tetua Sun akhirnya mengungkapkan niat yang sebenarnya. Ia meracuni Wang Lin dengan pil khusus kemarin agar ia bisa mengendalikannya. Berharap Wang Lin menyerahkan harta itu dengan sukarela. Namun karena Wang Lin berhasil menangkalnya, kali ini Tetua Sun sudah tak mau bermain-main lagi dan memeriksa paksa kesadaran Wang Lin. Tapi tanpa diduga, semua ini ternyata juga sudah diperhitungkan oleh King Wang Lin ya lur ya. Bahkan Wang Lin lah yang kali ini justru berhasil membalikan keadaannya. Ternyata Wang Lin telah lebih dulu meracuni Tetua Sun menggunakan rumput langka cacing mayat. Sebuah racun yang bisa mengendalikan tubuh dan tindakan korban untuk waktu yang singkat. Jadi untuk berjaga-jaga, ketika Wang Lin memberikan gurunya teh dulu, ia sudah memasukkan racun tersebut. Jika saja sang guru tidak berbuat macam-macam, racun itu tak akan pernah diaktifkan. Namun karena Tetua Sun sudah menunjukkan niat busuknya, Wang Lin hanya tinggal menunggu momen yang tepat saja. Dan kali ini Wang Lin lah yang mengendalikan Tetua Sun, bahkan berhasil membuka formasi pengikat roh yang sebelumnya menjebaknya. Pada akhirnya Tetua Sun, sang guru yang sempat ia hormati, seketika langsung menjadi korban pertama di tangan Wang Lin ya lur ya. Sementara itu di puncak gunung, sekte Heng Yu benar-benar berada di ambang kehancuran.
Leluhur Wenju pun sudah pasrah dan mengajak para murid yang tersisa untuk segera melarikan diri. Namun di saat genting tersebut, Piao Nanzi langsung memanfaatkan keadaannya. Dengan suara lantang, ia berkata bahwa sekte Suandao kini membuka perekrutan besar-besaran. Semua murid yang tetap tinggal di sini akan diberi pil pengobatan dan bantuan kultivasi. Penawaran itu benar-benar sangat menggoda. Tak hanya murid-murid yang mulai goyah, beberapa tetua pun memutuskan untuk bergabung dengan sekte Suandao. Melihat hal ini, Wang Lin hanya bisa geleng kepala. Di hadapan matanya sendiri, ia kembali menyadari bahwa dunia kultivasi memang sekejam itu. Namun justru karena pengalaman pahit inilah, tekad Wang Lin pun semakin bulat. Nyatanya hanya dengan menjadi kuat, seseorang baru bisa menentukan takdirnya sendiri. Singkat cerita, 4 tahun pun sudah berlalu. Di pegunungan Lu, kita diperkenalkan oleh 2 murid dari sekte Suandao yang bernama Chang Hao dan Su Fei. Keduanya malah tampak iri pada Wang Zhou yang kini telah menjadi murid inti di sekte Suandao. Namun ketika mereka hendak berburu monster, tiba-tiba muncul sosok dengan aura yang sangat luar biasa. Tanpa sepatah kata, sosok itu langsung mengusir mereka berdua dari wilayah tersebut. Sudah jelas sosok tersebut adalah King Wang Lin yang kini sudah melepas ikat rambutnya dan sudah di ranah kondensasi Qi tingkat 15 ya lur ya. Setelah itu, Wang Lin berniat pergi ke kota Tianxing dengan tujuan mencari bahan elemen kayu sebagai pelengkap untuk mutiara Tiani miliknya. Namun di tengah perjalanan, ia secara kebetulan bertemu dengan rombongan pasukan biru pengawal dari kota Tianxing. Saat itulah karena Wang Lin tak mengetahui arah pasti menuju kota tersebut, ia pun memutuskan untuk mengikuti rombongan itu. Dalam perjalanannya, di dalam ruang mutiara Tiani, Wang Lin memperlihatkan beberapa harta yang ia rebut dari tetua Sun kemarin. Salah satu yang paling mencolok adalah sebuah jimat giok yang merupakan harta inti. Menurut penjelasan dari Om Situnan, harta inti adalah jenis senjata langka yang bahkan satu serangannya aja setara dengan pukulan penuh seorang immortal di ranah pembentukan inti. Namun meskipun Wang Lin sudah mendapatkan senjata sekuat itu, Om Situ tetap menyarankan agar Wang Lin memahami teknik merebut pondasi, di mana seseorang harus membunuh immortal di ranah tertentu untuk merebut pondasi kultivasinya. Jadi dengan metode ini, ranah kultivasi seseorang bisa meningkat secara drastis. Sayangnya, Wang Lin yang masih memiliki belas kasih menolak menggunakan cara sekejam itu. Singkat cerita, hari pun mulai gelap dan rombongan pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah hutan. Namun malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok pembunuh bayaran dipimpin langsung oleh seorang immortal. Immortal itu ternyata adalah Zhang Hu, teman lama Wang Lin dari masa-masa di sekte Heng Yun. Namun bukannya menyapa dengan ramah, Zhang Hu justru pura-pura tidak mengenali Wang Lin dan langsung meminta ginseng langka yang dibawa oleh pengawal biru. Ternyata Zhang Hu ini sudah diracuni oleh seorang pria kejam bernama Baizan, seorang kultivator mandiri dari negara Zhao yang sudah mencapai ranah kondensasi Qi tingkat 15. Berbeda dengan immortal pada umumnya, Baizan menggunakan metode kultivasi terlarang, di mana ia menyedot darah manusia fana untuk meningkatkan kekuatannya. Dan begitu melihat Wang Lin yang juga seorang immortal, Baizan berniat menyerap kekuatannya. Melihat itu, Zhang Hu tak bisa lagi berpura-pura. Ia pun akhirnya memilih membantu Wang Lin. Pertarungan pun seketika pecah. Wang Lin dengan senjata cambuk barunya menghadapi Baizan yang mengendalikan pedang terbang mematikan. Melihat pertarungan itu, Om Situ pun langsung menyadari ada yang aneh dengan pedang tersebut. Saat itulah merasa situasi tidak menguntungkan, Wang Lin memutuskan untuk tidak mengambil resiko lebih dan langsung mengeluarkan harta intinya. Seketika Baizan yang sebelumnya sangat arogan langsung memohon ampun. Ia bahkan mengaku sebagai murid dari Pak Tua Jimo, seorang tokoh penting yang disegani. Namun sayang, Wang Lin tak peduli sama sekali. Tanpa belas kasihan, ia pun mengeksekusi Baizan di tempat itu dan langsung merebut pedang terbang miliknya. Melihat gurunya yang telah tewas, bukannya bersedih, Zhang Hu justru sangatlah senang. Ternyata ia akhirnya terbebas dari kutukan racun yang selama ini mengekangnya. Namun, untuk berjaga-jaga dari balas dendam Pak Tua Jimo, Wang Lin memilih menghapus seluruh ingatan orang-orang yang ada di sana mengenai pertarungan barusan.
Setelah itu, Wang Lin dan Zhang Hu pun berbincang dan bernostalgia menceritakan perjalanan masing-masing selama berpisah ini. Di sanalah Zhang Hu yang mengetahui niat Wang Lin untuk melatih dan menjinakkan pedang terbang langsung mengusulkan untuk pergi ke kota Teng yang secara kebetulan tak jauh dari tempat mereka sekarang. Jadi kota Teng bukan sekedar kota biasa. Ini adalah kota yang dikuasai oleh klan Immortal. Dan karena mereka memiliki leluhur di ranah jiwa sejati, hampir tak ada sekte di negara Zhao yang berani menyinggung kota ini. Lebih dari itu, perkelahian juga dilarang keras di dalam kota. Bahkan Pak Tua Jimo sekalipun tak akan berani sembarangan bertindak di dalam sana. Tapi tepat di gerbang kota, kita diperkenalkan oleh sosok baru dari sekte Xin, salah satu sekte besar yang memiliki banyak cabang di seluruh negara Zhao. Sekte ini terkenal karena memiliki teknik rahasia yaitu boneka mayat. Semakin tinggi kultivasi seorang murid, semakin kuat pula boneka mayat yang mereka miliki. Namun Wang Lin dan Zhang Hu tetap masuk ke dalam kota tanpa memperdulikan mereka sama sekali. Di sana di sebuah penginapan, Wang Lin mulai menjinakkan pedang terbang yang baru saja ia dapatkan. Yang ternyata pedang terbang ini juga merupakan sebuah harta inti, bahkan sudah di tingkat atas. Dengan arahan dari Om Situnan, ia menggunakan metode pelatihan darah, mengalirkan darah jiwa ke dalam pedang agar bisa menjadikannya senjata pribadi. Namun teknik ini sangatlah beresiko. Jika gagal sedikit saja, pedangnya bisa saja menyerang balik. Sementara itu, di kediaman pemimpin dari kota Teng, kita diperkenalkan oleh Teng Huayuan, penguasa kota yang juga sudah mencapai ranah jiwa sejati. Tak hanya itu, Pak Tua Jimo juga ada di sana meminta bantuan untuk membalaskan kematian dari muridnya tadi. Awalnya Teng Huayuan menolak permintaan tersebut. Namun tepat pada saat itu jugalah cucunya Teng Li yang juga merupakan pemimpin muda di kota Teng datang dan ikut mendengarkan. Teng Li sendiri sudah mencapai ranah akhir dari pembangunan pondasi. Melihat hadiah yang ditawarkan oleh Pak Tua Jimo yaitu senjata tingkat jiwa sejati, Teng Li akhirnya menyetujui permintaan itu. Ia bahkan bersumpah pasti akan membalaskan kematian dari murid Pak Tua Jimo. Bahkan berdasarkan informasi yang telah terkumpul, Teng Li segera mengutus sejumlah besar pasukan untuk menyergap Zhang Hu yang saat itu sedang berkeliling kota dengan santai. Sesampainya di tempat kejadian, Teng Li langsung menginterogasi tentang siapa yang telah membunuh Baizhan. Mendengar hal itu, Zhang Hu pun sangat terkejut dan dengan nada yang panik, ia pun mengingatkan bahwa pertempuran di dalam kota Teng sangat dilarang. Namun, karena yang turun tangan adalah pemimpin muda keluarga Teng itu sendiri, maka segala aturan pun dapat mereka langgar sesuka hati. Tak ingin mengambil resiko lebih, Zhang Hu pun mencoba melarikan diri. Sayangnya di dalam kota Teng telah terpasang sebuah formasi pelindung yang melarang penggunaan pedang terbang. Akhirnya Zhang Hu pun tertangkap oleh pasukan keluarga Teng. Sementara itu Wang Lin yang baru saja berhasil menjinakkan pedang terbangnya mendadak menyadari bahwa kediamannya kedatangan sekelompok pasukan asing. Ia pun juga segera bergegas melarikan diri. Tapi sayangnya meskipun sudah berhasil menggocek semua pasukan Teng Li, Wang Lin pun tetap terkepung juga dengan Teng Li sendiri yang turun tangan. Bahkan tanpa banyak basa-basi lagi, Teng Li langsung menyerangnya dan berhasil melukai Wang Lin dengan serangan telak. Tak berhenti sampai di situ, dengan kejamnya Teng Li juga melemparkan tubuh Zhang Hu yang sudah tidak bernyawa ke depan Wang Lin. Di sana, Teng Li hanya bilang kalau ia diperintahkan oleh Pak Tua Jimo untuk membalaskan dendam dari muridnya kemarin. Hal itu membuat Wang Lin pun sangatlah marah dan akhirnya menggunakan senjata barunya tadi. Tapi sayangnya, karena perbedaan ranah yang sangat jauh, ditambah Teng Li juga memiliki harta inti, untuk pertama kalinya Wang Lin tak bisa apa-apa. Bahkan ia mencoba memanfaatkan barang-barang di sana untuk melarikan diri. Wang Lin juga sampai menggunakan jimat jalan cepatnya. Adegan kejar-kejaran pun tak bisa terhindar lagi. Di tengah pelariannya terungkaplah sebuah fakta yang mengejutkan, di mana hanya keluarga Teng yang diizinkan terbang di dalam kota, sebuah bentuk keistimewaan licik dalam formasi kota. Wang Lin yang dalam keadaan terdesak meminum air dari Mutiara Tiani untuk memulihkan kekuatannya. Namun karena waktu penggunaan jimat terbatas, ia kembali menerima serangan telak dari Teng Li.
Meski begitu, dari serangan itulah, Wang Lin justru menemukan sebuah petunjuk penting tentang rahasia formasi di Kota Teng. Ternyata inti dari formasi tersebut terletak pada lampu lantera yang tersebar di seluruh kota. Alhasil, tanpa membuang waktu, Wang Lin mulai menghancurkan lantera itu satu persatu. Dan benar saja, begitu lampu lantera itu musnah, Wang Lin akhirnya bisa terbang juga. Di sisi lain, para tetua dari keluarga Teng awalnya menyarankan agar mereka turun tangan upaya mempercepat penangkapan Wang Lin. Namun, Teng Huayuan, pemimpin keluarga, justru menolaknya. Ia masih sangat percaya pada kemampuan cucunya, apalagi dari segi ranah Teng Li benar-benar sangatlah unggul. Kembali ke pertarungan, merasa sudah dipermainkan, Teng Li akhirnya mengeluarkan jimat Dewa Petirnya. Seketika pedang petir pun membentang luas siap menghantam Wang Lin yang ada di bawah. Untungnya tepat ketika pedang petir sudah di atas kepala, Om Situlah yang turun tangan dan menteleport Wang Lin dalam sekejap. Tapi sayangnya aksi tersebut juga menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwa. Melihat itu, alih-alih gentar, Teng Li malah semakin semangat dan terus melakukan pengejaran bahkan sampai keluar kota. Saat itulah Wang Lin memanfaatkan kelengahan musuh dan berhasil memberikan luka goresan. Ternyata layaknya tuan muda di Kota Teng, Teng Li ini memiliki banyak sekali harta berharga. Bahkan tubuhnya sudah dilindungi oleh armor di tingkat jiwa sejati. Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu dan adegan kejar-kejaran masih terus berlangsung. Di sana Om Situ hanya mengatakan kalau kekuatan jiwanya sudah terkuras parah. Jadi kemungkinan ia sudah tak bisa membantu Wang Lin untuk teleport lagi. Dalam situasi yang semakin genting, Wang Lin memilih untuk mengambil resiko besar. Ia pun langsung masuk ke sebuah hutan terlarang yang dikenal sebagai hutan gas bius. Hutan ini terletak 500 mil dari Kota Teng dan sudah dikenal luas karena dipenuhi oleh gas beracun serta makhluk-makhluk yang mematikan. Yang lebih berbahaya lagi, di sana terdapat tanaman merambat biru yang tumbuh di seluruh penjuru hutan. Tanaman ini dapat mengikat dan menyerap kekuatan spiritual siapapun yang mendekatinya. Karena itulah bahkan ketua Teng sendiri melarang cucunya untuk masuk ke sana sebelum mencapai ranah pembentukan inti. Namun Teng Li mengabaikan peringatan itu dan tetap mengejar Wang Lin masuk ke dalam hutan. Dan benar saja, Wang Lin langsung disambut oleh tanaman merambat biru. Tanaman itu langsung mengikat dan mulai menyerap energi spiritualnya. Untungnya Om Situ yang pernah hidup di zaman puncak kultivasi segera menyarankan agar Wang Lin tidak melawan. Sebab semakin ia melawan semakin kuat pula cengkeraman dari tanaman tersebut. Terbukti saat Wang Lin akhirnya mengendurkan perlawanan, tanaman itu tak lagi menyerangnya. Namun masalah masih belum berakhir. Begitu menyadari bahwa Teng Li juga masuk ke dalam hutan, Wang Lin pun langsung menyusun sebuah siasat. Ia melemparkan darahnya ke tanaman untuk memancing Teng Li agar mendekat dan menjebaknya di tempat itu. Dan benar saja, begitu melihat darah segar menempel di pohon sekitar, Teng Li pun langsung menduga kalau Wang Lin pasti bersembunyi di sekitar sini. Pada akhirnya, tanpa membuang waktu, ia pun segera melepaskan kekuatannya untuk mengobrak-abrik pepohonan di sekitarnya. Namun, tindakan gegabah itu justru memicu reaksi dari tanaman merambat biru yang langsung dengan cepat menjerat tubuh Teng Li. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Wang Lin. Dengan cepat dan tepat, ia pun menghancurkan senjata pelindung milik Teng Li, mematahkan satu-satunya perisai yang selama ini melindunginya. Alhasil untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kemewahan dan bebas dari bahaya, Teng Li pun akhirnya merasakan pahitnya dunia kultivasi yang sebenarnya. Namun bukannya menyerah, Teng Li justru semakin murka dan melanjutkan pengejarannya terhadap Wang Lin. Kali ini secara tidak terduga, Wang Lin dengan sengaja memancingnya ke suatu wilayah di dalam hutan, tempat yang ternyata dipenuhi oleh monster beracun. Dan benar saja, begitu pedang milik Teng Li menghantam tanah, seekor monster menyeramkan pun langsung muncul dari tanah tersebut. Monster itu dikenal sebagai boneka mayat Wuyu, makhluk buas dengan inti hijau di tubuhnya. Berbeda dengan inti emas yang stabil, inti hijau adalah simbol dari ilmu yang sesat dan dapat meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat.
Alhasil, serangan brutal dari monster tersebut memaksa Teng Li untuk mundur dan melarikan diri dalam kondisi terluka parah. Melihat rencana Wang Lin yang berjalan mulus, Om Situ bahkan bertanya-tanya bagaimana Wang Lin bisa mendeteksi keberadaan dari monster itu. Ternyata saat dikejar oleh tanaman merambat biru, Wang Lin menyadari bahwa semakin ia mendekati area itu, semakin sedikit juga tanaman yang berani masuk ke sana. Dari situ, ia pun menyimpulkan pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan di tempat ini. Oleh sebab itulah, berbekal insting dan taruhan berani, ia pun menyeret Teng Li ke dalam sarang bahaya. Pada akhirnya, dengan tubuh Teng Li yang sudah penuh luka, Wang Lin juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun segera mengejar musuhnya itu untuk menuntaskan perhitungan. Tanpa diduga, alih-alih mundur, dengan membawa harga diri dari keluarga Teng Li memutuskan untuk bertaruh dan mengadu pedang siapa yang lebih cepat. Wang Lin awalnya sempat gentar. Namun karena Om Situ masih bisa berteleport sekali lagi, ia pun mencoba meladeninya dan melemparkan pedang terbangnya. Beruntung, selain pedang milik Wang Lin yang lebih cepat dan berhasil mengeksekusi Teng Li lebih dulu, Om Situ juga tepat waktu dalam melakukan teleportasi. Pada akhirnya, Wang Lin pun langsung mengambil mayatnya dan meninggalkan hutan tersebut. Di sana, di suatu tempat, Wang Lin yang sebelumnya tak mau menggunakan metode merebut pondasi, kali ini ia pun langsung menggunakannya untuk merebut semua pondasi Teng Li. Saat itulah jiwa Teng Li pun akhirnya muncul dan lagi-lagi minta diselamatkan. Tanpa disangka, kalung yang dikenakan Teng Li terhubung langsung dengan kakeknya. Melalui koneksi itulah Teng Huayuan bisa melihat seluruh kejadian yang sedang berlangsung dan dengan marah memohon kepada Wang Lin agar menyisakan sedikit jiwa dari cucunya. Sayangnya karena teman baiknya sudah dibunuh oleh Teng Li, terlebih lagi Teng Li juga mengincarnya habis-habisan, Wang Lin tak mau berbelas kasih dan benar-benar menyerap habis jiwa dari bocah tersebut. Dalam sekejap, cahaya di kalung pun langsung memudar, membuat Ketua Teng langsung mengingat lagi kebersamaannya dengan sang cucu. Dari ia kecil hingga saat ini, di mana Ketua Teng sangat memanjakan cucunya sehingga sudah sedari kecil Teng Li ini selalu bertindak sesuka hati. Meski begitu, karena sekarang cucu kesayangannya sudah tak ada, Ketua Teng benar-benar hilang kendali dan menggunakan kekuatan jiwa sejati. Di sana dengan amarah yang membara, ia mengerahkan kekuatan jiwa sejatinya dan bersumpah pasti akan memburu Wang Lin sampai ke ujung dunia. Bahkan demi memastikan kalau itu bukanlah sebuah ancaman, Ketua Teng rela mengorbankan sebagian besar umur hidupnya untuk melancarkan kutukan pelacak kepada Wang Lin. Sejadi metode kutukan ini, selama Wang Lin masuk ke dalam jarak tertentu, Ketua Teng bisa langsung menghampirinya. Tapi tenang, selama Om Situ masih bersamanya, kutukan itu tak akan mudah dalam menemukan target. Pada akhirnya, tanpa menunda lagi, Wang Lin segera menyerap semua pondasi dari Teng Li untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, prana Wang Lin pun langsung meningkat pesat. Namun meskipun begitu, tak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Setelah bertarung mati-matian dan menguras banyak kekuatan jiwa, Om Situ menyatakan bahwa dirinya harus tertidur dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Tapi sebelum masuk ke dalam tidur panjangnya, Om Situ hanya mengingatkan agar Wang Lin segera berlatih di tempat yang memiliki sifat yin ekstrim dan memahami teknik titik akhirat yang sempat ia ajari dulu. Tak terasa 3 tahun pun sudah berlalu dan Wang Lin sudah hafal dengan teknik titik akhirat. Bahkan ia juga sudah di ranah pembangunan pondasi tahap awal. Tapi untuk Om Situnan, ia masih belum bangun dari tidurnya. Saat itulah mengingat perjuangan Om Situ yang sudah mati-matian, kali ini giliran Wang Lin lah yang akan bekerja keras untuk berlatih dan meningkatkan ranah. Ia pun langsung menetapkan tujuan, yaitu mencari tempat berlatih yang dipenuhi oleh energi yin. Sementara itu di hutan Gasbius, kali ini muncul lagi seorang boneka mayat Wuyung. Bedanya ia bisa berbicara dan sudah memiliki identitas yang bernama Zi. Bahkan Tuan Zi sudah berada di ranah jiwa sejati tahap menengah. Kembali kepada Wang Lin, ia pun akhirnya menemukan reruntuhan mati, sebuah tempat yang dipenuhi oleh energi yin. Alhasil, tanpa banyak basa-basi, Wang Lin segera mengaktifkan formasi penyesatan untuk memastikan tak ada satupun orang yang mengganggu proses pelatihannya.
Dijelaskan teknik titik akhirat yang ia latih terbagi menjadi 9 tingkat, di mana setiap 3 tingkat seorang kultivator harus menembus 3 titik penting di dalam tubuh, yaitu Dantian, Sihai, dan Zuxiao. Selain itu, untuk menembus titik-titik tersebut dibutuhkan tempat pelatihan yang memiliki energi yin ekstrim. Dikatakan juga setelah berhasil menembus 1 titik, maka akan terbentuk inti dingin di dalam tubuh. Dan inti inilah menjadi sumber kekuatan spiritual yang nantinya akan berubah menjadi energi dingin. Dan jika Wang Lin berhasil menyatukan 3 titik itu, maka ia akan berpeluang besar untuk langsung menembus kerana pembentukan inti. Namun di tengah pelatihannya, tepat di sekitar runtuhan itu, tiba-tiba muncul makhluk misterius yang bernama Adai. Adai sendiri telah berada di ranah pembangunan pondasi tahap terakhir. Tanpa banyak bicara, Adai malah mencoba untuk mencuri inti dari formasi penyesatan milik Wang Lin. Hal ini membuat Wang Lin pun marah besar dan langsung menyerangnya tanpa ragu. Bahkan serangan telaknya mengenai tubuh Adai secara langsung. Namun di luar dugaan, Adai ternyata memiliki jimat pemulih luka yang mampu menyembuhkan luka dalam sekejap. Bahkan sekelas Wang Lin pun sampai dibuat kaget. Tapi saat Wang Lin mencoba mengajaknya berkomunikasi, Adai hanya berbicara dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Namun melalui gestur tubuhnya, ia memberitahu kalau ia sangat tertarik dengan formasi penyesatan tersebut. Meskipun sebenarnya enggan memberikannya, Wang Lin akhirnya bersedia membagikan formasi itu. Dan tanpa diduga, sebagai balasan, Adai memberikan sebuah harta unik bernama lonceng ribuan ilusi. Lonceng ini bekerja dengan cara menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya, di mana ia akan menciptakan sebuah ilusi yang berupa cloning dari diri pengguna. Semakin besar energi yang diberikan, semakin tinggi pula kekuatan dari cloning tersebut. Jadi meskipun ini hanyalah sebuah ilusi, cloning itu dapat digunakan dalam banyak situasi termasuk menipu musuh atau menciptakan celah dalam pertarungan. Tapi menyadari kalau tempat ini sangatlah aneh, Wang Lin pun memutuskan untuk pindah lokasi latihan. Akhirnya ia pun menemukan tempat dengan kandungan energi yin di tingkat 5 yang jauh lebih baik dari tempat sebelumnya. Di sana Wang Lin mulai berfokus untuk melatih titik-titik penting dari teknik akhirat. Tapi ternyata tanpa ia sadari, sebenarnya kekuatan spiritual Wang Lin sudah berkembang pesat karena ia terus-menerus mengalami penyerapan dari energi yin. Ternyata teknik titik akhirat adalah teknik langka yang mampu melatih spiritualis hingga ke titik ekstrim untuk membentuk kekuatan dingin yang menyerupai es sejati. Sementara itu, di hutan gas beracun, Tuan Zi berhasil menangkap boneka mayat yang dulu melawan Teng Li. Ternyata Tuan Zi sendiri juga adalah boneka mayat. Bedanya ia sudah memiliki kesadaran dan kecerdasan hampir setara dengan manusia. Bahkan ia sampai ingin bertemu lagi dengan tuannya untuk mengambil alih kendali. Melalui ikatan jiwa antara tuan dan boneka, mereka pun mulai melacak lokasi dari sang pencipta. Kembali kepada Wang Lin saat masih mencari teknik pelatihan baru, Adai pun kembali muncul dan mengajaknya pergi ke sebuah reruntuhan. Meskipun terlihat hancur, Adai mulai mengaktifkan sebuah formasi kuno dari setiap sudut bangunan. Ditambah dengan mantra misterius yang ia ucapkan, muncullah sebuah patung raksasa yang memancarkan energi yin tingkat 10. Wang Lin yang melihatnya segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan pelatihannya. Singkatnya, 5 hari pun sudah berlalu. Ternyata Wang Lin sudah menguasai teknik titik akhirat hingga ke tingkat 5. Namun tepat di saat itu juga, langit tiba-tiba berubah dan muncul sosok misterius dari langit. Mengetahui akan adanya bahaya, Adai pun tanpa banyak bicara segera membuka portal dan membawa Wang Lin masuk ke dalam patung raksasa itu. Ternyata sosok misterius itu adalah Tuan Zi bersama dengan boneka mayat. Dan benar saja, di dalam patung itu Wang Lin langsung disambut oleh seorang pria bertubuh kecil. Dia bernama Wu Yu, kultivator di ranah jiwa sejati tahap awal sekaligus pencipta boneka mayat. Tak hanya itu, Wu Yu mengungkapkan bahwa dirinya adalah pendiri dari sekte Yin. Dalam sekte itu, setiap murid memang diwajibkan menemukan satu mayat untuk dilatih menjadi boneka mayat. Semakin tinggi kultivasi para murid, semakin kuat pula boneka yang mereka miliki.
Dan akhirnya terungkap juga, Tuan Zi yang ada di depan mereka ini ternyata adalah boneka ciptaan Wu Yu sendiri. Namun boneka itu telah mengkhianatinya. 300 tahun yang lalu, Wu Yu membawanya ke tempat ini. Namun sayang, karena terus terpapar energi dingin, boneka mayatnya menjadi tak terkendali dan bahkan melukainya. Pada akhirnya, karena Wang Lin ada di sini, ia pun meminta bantuannya. Ia meyakinkan kalau ia pasti akan menteleport Wang Lin ke sekte Yin agar ia bisa keluar dari tempat ini. Menyadari kalau Wu Yu bisa membuka sebuah formasi teleportasi, Wang Lin awalnya sedikit mempertanyakan kenapa ia tidak pergi sendiri. Tapi ternyata sebagai pencipta boneka mayat, Wu Yu tak bisa menjauh lebih dari 100 mil dari bonekanya sendiri. Apalagi keadaannya saat ini hanyalah tinggal sisa jiwa belakang. Saat itulah ia ingin Wang Lin pergi ke sekte Yin dan meminta bantuan langsung dari ketua sekte Yin saat ini yang bernama Ye Zizai. Pada akhirnya karena Tuan Zi juga sudah mulai menyerang, terlebih lagi di sekte Yin ada sebuah tempat yang cocok untuk berlatih energi Yin, Wang Lin pun tak keberatan sama sekali dan segera masuk ke dalam formasi teleportasi. Sementara itu di sekte Yin, para murid dan tetua tengah menjaga formasi teleportasi. Saat itulah ketika melihat simbol milik sang pendiri muncul, mereka pun langsung siap siaga. Namun yang keluar dari formasi itu bukanlah senior Wu Yu, melainkan Wang Lin dan Adai. Tanpa membuang waktu, Wang Lin segera menyampaikan bahwa ia membawa satu berita penting dan harus bertemu langsung dengan ketua Zizai. Tak lama kemudian, ketua Zizai pun beneran muncul, seorang kultivator kuat yang sudah mencapai ranah jiwa sejati tahap menengah. Wang Lin yang melihatnya langsung menceritakan seluruh permasalahan yang menimpa senior Wu Yu. Namun, alih-alih panik, ketua Zizai justru mengajukan tawaran agar Wang Lin bergabung saja dengan sekte Yin. Karena memang tak ada pilihan lain dan sudah terjebak di tempat ini, Wang Lin pun terpaksa menyetujui dan dinyatakan sebagai murid pribadi dari senior Wu Yu. Sementara itu, Adai diangkat sebagai murid pribadi dari ketua Zizai. Dengan ini, Wang Lin dan Adai juga resmi berpisah. Saat itulah, Wang Lin pun mulai menyadari bahwa senior Wu Yu telah mempercayai orang yang salah. Kemudian kita diperkenalkan oleh tetua Murong yang menyambut Wang Lin dengan sangatlah ramah karena status barunya tadi. Ia bahkan memberikan Wang Lin ruang latihan khusus yang dipenuhi energi yin bumi tingkat 10. Sebuah tempat ideal untuk berkultivasi teknik elemen dingin. Alhasil tanpa menunda lagi, Wang Lin segera memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun saat berlatih cukup lama, ia menyadari bahwa elemen kayu di dalam mutiara Tiani ikut meningkat secara drastis. Merasa penasaran, Wang Lin pun menyelidiki lebih dalam tempat tersebut. Disitulah ia menemukan sosok makhluk raksasa yang telah membeku di bawah sekte Yin yang ternyata meminta bantuannya. Akhirnya terungkap kalau keberadaan makhluk inilah yang menjadikan tempat ini sebagai wilayah yin bumi terkuat. Namun sayangnya dengan kekuatan Wang Lin saat ini ia belum mampu menolong makhluk tersebut. Kembali kepada ketua Zizai, seperti kebanyakan anggota sekte Yin, ia juga memiliki boneka mayat. Bonekanya dijuluki sebagai raksasa terbang dan sudah mencapai ranah jiwa sejati tahap terakhir. Namun saat mendengar kabar tentang senior Wu Yu, bukannya membantu, boneka mayat itu justru menyarankan ketua Zizai untuk membantu Tuan Zi mengambil alih tubuhnya. Hal itu membuat ketua Zizai pun cukuplah kesal karena katanya belum merasuki tubuhnya aja, boneka mayat sudah sok-sokan memerintahkannya. Barulah terungkap kalau boneka mayat ini tidaklah sesederhana yang dipikirkan. Sebagian dari mereka memiliki tubuh dari para immortal yang sudah di tingkat tinggi. Jadi tak heran sama sekali jika ada boneka mayat yang mengkhianati Tuan sendiri. Selain itu, alasan ketua Zizai menjadikan Adai sebagai murid pribadi ternyata juga ada niat yang tersembunyi. Berbeda dengan Wang Lin, karena pembersihan medan perang wilayah luar akan segera dibuka, ia ingin memanfaatkan Wang Lin agar berkontribusi di sekte Yin. Namun di tengah percakapan itu, tiba-tiba muncul aura besar yang mengguncang seluruh sekte. Dalam sekejap, semua kultivator yang telah mencapai ranah jiwa sejati di seluruh negara Zhao bergegas menuju Menara Langit. Menara Langit adalah artefak khusus pemberian dari aliansi kultivator. Jadi aliansi kultivator sendiri adalah sebuah organisasi kuat yang berasal dari dunia atas.
Di sana kita diperkenalkan oleh Lin Yi, utusan resmi aliansi sekaligus pengurus menara langit yang sudah mencapai ranah transformasi jiwa tahap awal. Selain dia, hadir pula Chen Yan dan Chen Huan, duo pendiri dari sekte He Huan, serta Wu Xinfeng, Gao Ximing, Yun Su, Ziyi, ketua Teng Huayuan dan Piao Nanzi dari sekte Suandao, sebuah sekte yang menghancurkan sekte Heng Yu dulu. Semua tokoh yang ada di sini adalah kultivator di ranah jiwa sejati tahap menengah semua. Lin Yi kemudian mengumumkan bahwa jalur menuju medan perang wilayah luar yang hanya terbuka setiap 500 tahun sekali akan segera dibuka lagi. Negara Zhao mendapatkan tugas untuk membersihkan bagian utara dari wilayah tersebut. Tentunya semua harta dan senjata yang ditemukan di dalam sana bisa dimiliki oleh mereka sepenuhnya. Namun sesuai aturan aliansi, hanya 3 sekte dari negara Zhao yang boleh masuk ke wilayah luar. Karena itulah akan diadakan sebuah turnamen untuk memperebutkan 3 slot tersebut. Turnamen itu akan diadakan di Lembah Jueming, di mana semua murid di ranah pembangunan pondasila yang boleh ikut serta. Jadi kultivator di ranah pembentukan inti maupun jiwa sejati dilarang ikut campur. Tapi tiba-tiba aura lain muncul lebih kuat dan lebih menekan dari sebelumnya. Sosok itu ternyata adalah Tuan Qi, utusan dari aliansi juga yang berasal dari klan iblis raksasa di wilayah luar, di mana ia sudah berada di ranah transformasi jiwa tahap awal. Tuan Qi yang melihatnya hanya menyampaikan bahwa dalam 3 bulan ke depan jalur menuju ke wilayah luar akan segera dibuka. Dan jika seseorang menemukan mutiara Tiani, mereka wajib menyerahkannya kepadanya. Sebagai imbalan, ia akan memberikan senjata tingkat transformasi tubuh. Namun, jika ada yang mencoba menyembunyikan mutiara itu, ia bersumpah pasti akan menghancurkan satu negara, ya lur ya. Waduh. Ternyata setelah ribuan tahun berlalu, semua kultivator masih terus mencari harta yang langka itu. Di sana sebelum bubar, Lin Yi memberikan 7 plat izin kepada 7 sekte besar. 3 sekte yang berhasil mempertahankan plat hingga akhir turnamen akan mewakili negara Zhao ke wilayah luar. Semua tetua pun menyetujui dan bergegas bubar, kecuali ketua Teng Huayuan dan Pak Tua Siming. Ternyata ketua Teng ingin meminta bantuan Pak Tua Siming untuk menyelidiki latar belakang Wang Lin, karena memang ia sudah meninggalkan sedikit kesadarannya di tubuh Wang Lin. Awalnya Pak Tua Siming menolak akan hal itu, karena menurut ramalannya Wang Lin pasti akan muncul di Lembah Jueming. Namun ketua Teng langsung menawarkan cangkang kura-kura selaku senjata tingkat transformasi jiwa miliknya. Ia bilang selama Pak Tua Siming mau membantunya, senjata ini pasti akan ia berikan. Tergoda dengan tawaran itu, Pak Tua Siming akhirnya menyetujui dan membantunya mencari keluarga Wang Lin. Kembali ke sekte Xiyin, seluruh murid di ranah pembangunan pondasi termasuk Wang Lin dikumpulkan di aula utama. Di sana ketua Zizai pun langsung menjelaskan aturan turnamen di Lembah Jiuming yang katanya akan dipimpin langsung oleh tetua Murong. Namun sebelum dikirim, semua murid malah disuruh untuk meneteskan darah jiwanya ke dalam papan giok. Jadi darah jiwa adalah inti kehidupan dari seorang kultivator, di mana jika dihancurkan seseorang akan langsung meninggoy. Meskipun menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana busuk, Wang Lin tetap menyerahkan darah jiwanya. Benar saja, setelah semua darah terkumpul, ketua Zizai memberikan kode kepada tetua Murong untuk menjalankan rencana mereka. Namun ketua Zizai juga mengumumkan siapapun yang berhasil membunuh 50 musuh di turnamen nanti akan mendapatkan darah jiwanya lagi. Semua murid pun mengiyakan dan masuk ke dalam portal teleportasi menuju Lembah Jueming. Ternyata rencana busuk itu sangatlah sederhana. Ketua Zizai berniat merebut tubuh Wang Lin untuk dijadikan boneka mayat. Bahkan mereka tidaklah segan-segan mengorbankan murid mereka sendiri. Untungnya Wang Lin menyadari akan rencana tersebut dan berhasil mengambil lagi darah jiwanya tepat sebelum dihancurkan. Barulah terungkap jika seorang pemilik boneka mayat kehilangan darah jiwanya, maka boneka itu akan lepas kendali dan berusaha mengambil alih tubuh manusia di sekitarnya. Saat itulah Wang Lin memanfaatkan kekacauan dan menahan tetua Murong sehingga salah satu boneka mayat berhasil mengambil alih tubuh dari tetua tersebut.
Sementara Wang Lin sendiri, ia masih bisa selamat dan melarikan diri. Namun di tengah pelariannya, Wang Lin justru bertemu sekelompok murid dari sekte lain yang langsung menyerangnya dan mencoba menghancurkan papan giok milik sekte Xiyin. Karena jumlah lawan yang sangatlah banyak, Wang Lin pun lagi-lagi melarikan diri. Sementara itu, di desa keluarga Wang, seluruh klan tengah berkumpul merayakan sebuah pesta. Dua kerabat Wang Lin yang dulu menjadi teman seperjuangan juga hadir di sana. Wang Hao yang kini telah menjadi seorang alkemis, dan Wang Zhou yang masih menjadi murid sekte Suandao. Namun di tengah pesta yang penuh kebahagiaan, Ketua Teng dan Pak Tua Siming tiba-tiba muncul. Wang Zhou yang melihatnya langsung memperkenalkan diri sebagai murid dari sekte Suandao. Sayangnya tujuan Ketua Teng datang ke sini bukan untuk bersilaturahmi. Ia langsung menggunakan darah dari orang tua Wang Lin untuk mencari tahu keberadaan dari Wang Lin itu sendiri. Pak Tua Siming yang melihatnya sempat memperingatkan agar Ketua Teng hanya menyerang Wang Lin saja dan tak melibatkan orang yang tidak bersalah. Namun peringatan itu diabaikan. Ketua Teng tetap menggunakan darah dari orang tua Wang Lin untuk memanggil jiwa Wang Lin ke tempat itu. Seketika semua pun bisa melihat keberadaannya, termasuk Wang Lin yang akhirnya bisa melihat orang tuanya. Tapi sayangnya karena ini hanyalah sebuah jiwa, Wang Lin hanya bisa menonton saja, tak bisa menyentuh apalagi ikut campur. Saat itulah di hadapan Wang Lin, Ketua Teng menegaskan bahwa kematian cucunya kemarin akan ia balaskan dengan darah seluruh anggota dari klan Wang. Tak punya pilihan lain, Wang Lin pun segera mengaktifkan formasi perlindungan untuk menjaga tubuh aslinya yang masih berada di lembah Jueming. Namun pada saat bersamaan, Ketua Teng mulai membantai satu persatu anggota dari klan Wang. Melihat itu, amarah Wang Lin pun langsung memuncak. Ia berteriak bahwa yang membunuh cucunya adalah dirinya ini, yang merebut pondasinya juga dirinya. Jadi jika ingin balas dendam, datanglah ke lembah Jueming dan jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Amukan tersebut tanpa sengaja menghancurkan formasi pelindung di tubuh aslinya, membuat Wang Lin tertangkap oleh tetua Murong yang segera mencoba mengambil alih tubuhnya. Namun semakin Wang Lin menyaksikan pembantaian itu, semakin besar pula kekuatan ekstrim di dalam tubuhnya bangkit. Seluruh area seketika membeku karena kekuatan dingin yang lepas kendali. Di sanalah sebelum benar-benar menghabisi klan Wang, Pak Tua Siming meminta agar Ketua Teng menyisakan Paman Tiantu atau paman keempat Wang Lin, karena menurutnya ia sangat berguna baginya. Selain itu, Wang Hao dan Wang Zhou juga dibebaskan karena status mereka sebagai murid dari sekte Suandao. Tapi tetap saja melihat kedua orang tuanya yang sudah tidak berdaya, Wang Lin pun meminta mereka untuk menghancurkan kristal yang pernah ia berikan. Jika dihancurkan, ia bisa langsung hadir secara fisik. Namun sampai detik-detik terakhir, orang tuanya menolak menghancurkannya. Mereka hanya berpesan agar Wang Lin selalu menjaga diri. Dan tepat di depan mata dari Wang Lin, kedua orang tuanya pun dibunuh oleh Ketua Teng Huaiyuan, ya kan? Sebelum pergi, Ketua Teng meninggalkan satu pesan. 3 bulan lagi ia akan menunggu Wang Lin di depan lembah Jueming. Jika Wang Lin tak muncul, maka sisa jiwa dari kedua orang tuanya pasti akan ia hancurkan. Momen itu benar-benar memicu kemarahan terdalam Wang Lin. Kekuatan ekstrim dalam tubuhnya seketika langsung bangkit hingga rambutnya pun sampai memutih. Aura dingin menyelimuti tubuhnya dan semua musuh pun juga langsung membeku. Disinilah transformasi Wang Lin terjadi. Wang Lin si cuek tapi masih punya hati nurani, sekarang setelah kehilangan semua keluarganya, langsung menjadi si kejam rambut putih. Terbukti semua murid yang ada di sekitarnya langsung dibantai habis oleh Wang Lin. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap menyimpan kesedihan mendalam atas kematian orang tuanya. Di saat yang sama, Om Situ juga akhirnya terbangun. Ia pun ikut bersedih melihat penderitaan Wang Lin. Namun ia juga menjelaskan kalau Wang Lin baru saja menerobos batas dan menciptakan kondisi ekstrim. So, kondisi ekstrim berarti kekuatan yang melebihi batas. Di tingkat ranah yang sama, Wang Lin adalah yang terkuat. Tapi konsekuensinya sangatlah berat. Sekeras apapun Wang Lin berlatih,
ia hanya bisa mencapai kerana jiwa sejati dan tak akan bisa menembus lebih tinggi. Meski begitu, Om Situ juga mengatakan kalau Wang Lin harus merebut senjata bendera jiwa yang dipegang oleh Ketua Teng. Bendera itu memiliki kemampuan menyimpan jiwa orang yang sudah mati. Jadi selama jiwa mereka masih ada, Om Situ bisa membangkitkan orang tuanya lagi jika rananya sudah pulih nanti. Pada akhirnya mereka pun mulai menyusun strategi untuk menghadapi Ketua Teng. Nyatanya dengan kekuatan jiwanya saat ini, Om Situ hanya bisa menteleport Wang Lin 3 kali saja. Tentunya jika Wang Lin berhasil merebut bendera tersebut dan selamat dari duel melawan Ketua Teng, langkah selanjutnya adalah pergi ke medan perang wilayah luar, di mana tempat itu hanya bisa dimasuki oleh kultivator di ranah pembangunan pondasi. Alhasil Wang Lin yang sebelumnya sempat kehilangan arah hidupnya, kini punya tujuan baru, yaitu membalaskan dendam orang tuanya dan merebut kembali jiwa mereka. Bahkan tepat 3 bulan kemudian, Wang Lin muncul dan menghampiri semua sekte yang memiliki plat izin masuk ke wilayah luar. Melihat kekuatan dan ketegasannya, semua sekte menyerahkan plat izin mereka secara sukarela, termasuk Liu Mei dari sekte Suandao. Dan sebelum benar-benar meninggalkan lembah Jueming, Wang Lin menciptakan senjata butiran es sebagai persiapan menghadapi Ketua Teng. Ia bahkan menghancurkan 6 plat lainnya, memastikan hanya dirinya lah yang bisa masuk ke wilayah luar. Sementara di luar, para ketua sekte masih sedang menunggu portal teleportasinya. Namun di sisi lain, Lin Yi, sang pengawas dari aliansi kultivator, sudah bisa menebak bahwa pertunjukan besar akan segera dimulai. Dan benar saja, alih-alih keluar lewat portal utama, Wang Lin keluar menggunakan teleport dari Om Situnan dan sudah berada di belakang dari semua orang, ya lur ya. Dan inilah 10 episode pertama dari series Renegade Immortal. Gimana nih menurut kalian? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut Mimin, series ini benar-benar sangat menarik ya. Selain membawakan tema yang gelap dan serius, nggak bisa dipungkiri, cuma butuh 3 episode awal buat gua tertarik untuk membahas Donghua yang satu ini. Seseru itu ternyata lur ya. Jadi nggak heran jika Wang Lin bisa menduduki top 5 dari peringkat mingguan Donghua terpopuler baik di Indo ataupun di negeri tirai bambu. Nyatanya dari segi grafik nggak usah ditanya lagi, sangat amat memanjakan mata. Dari segi visual pertarungan juga sangatlah bagus, dan dari segi desain karakter juga sangatlah keren. Meskipun setelah time skip, penampilan Wang Lin malah agak mirip Tangsan ya lur ya. Dan terakhir dari segi alur cerita, series ini juga sudah pondasi yang sangat kuat. Latar belakang Wang Lin yang berasal dari keluarga sederhana dan terus naik ke atas bikin karakternya lebih berasa. Overall ini adalah salah satu Donghua yang sangat layak untuk dimaratonin ya kan. Oke lah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita di hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Arigatou.